berubah menjadi pelajaran agama ya. Karena tadi habis ngaji Uni, mau ganti, kelupaan, enggak apa-apa. Sesekali jadi kayak Mr. Mada ya. Baik. Sambil menunggu PowerPoint saya kok. Enggak muncul-muncul ini. Untuk kali ini ya kita berdoa dulu, semoga semuanya baik. Anak-anak kelas 12 minggu depan insya Allah kalian sudah mau ujian USP dan IHB 2KS ya. Semoga semuanya lancar, semoga semuanya sukses ya. Kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar sampai energi ikat suatu inti atom ya. Bentar ya. Oke, ya. Coba saya ingin tanya jawab sebelum kita lanjutkan. Saya ingin tanya coba Irfan, coba. Irfan kemarin juga kita belajar terkait inti atom. Ya Irfan ya. Inti atom terdiri dari apa aja Irfan? Neutron, proton, misal. Apa? Neutron, proton. Neutron dan proton. Oke. Apakah elektron bukan termasuk, Irfan? Bukan, misal. Elektron posisinya di mana elektron? Di kulitnya. Di kulit. Biasanya dia bagaimana pergerakan dari elektron? Gimana? Mengorbit. Apa, Irfan? Mengorbit. Mengorbit atau mengelilingi inti atom. Betul ya. Bau ya, di sini ada Ustadz Satria juga. Nggak apa-apa, menemani saya. Loh, pakaian aja Sat. Rambutnya kayak gak ketolek dawang. Oke. Kemudian ada yang namanya massa atau ada yang namanya nukleon dan nuklida. Atau massa nukleon dan massa nuklida. Coba Sheryl, apa perbedaan dari massa nukleon dan massa nuklida? Yuk, ini sambil saya share screen-nya. Ayo, Sheryl. Ya, Mister. Gimana? Nih, ada massa nuklida, ada massa nukleon. Apa bedanya? Ini massa nuklida, ini ada massa nukleon. Apa bedanya?
Kalau nukleon itu inti atom proton neutron. Kalau tempat nukleon berada itu disebut nuklida. Gimana kan tempat? Tempat nukleon berada, Mister. Itu apa? Nuklida. Iya, Mister. Masa gitu? Nuklida itu berarti suatu tempat ya. Ya, kalau boleh sih sebenarnya. Kalau perbedaan masanya kan di situ tadi massa nuklida dan massa nukleon. Seperti apa bedanya? Atau mungkin coba yang lain ya. Coba mainilah. Gimana main? Bedanya apa, Mai? Mungkin kalau yang massa nukleon itu yang mengalami defek massa. Mengalami apa? Defek massa. Maksudnya gimana? Massa nukleon yang mengalami defek massa. Maksudnya gimana? Kalau dilihat angkanya kemarin, nuklida dan nukleon ada perbedaan ya. Nah, ini ya. Ini ada perbedaan di situ. Massa nukleon dan massa nuklida bedanya adalah sebenarnya yang ini ya. Kalau di rumus ya, kalau kita masukkan atau sebelum ke rumusnya ya. Jadi sebenarnya adalah massa nukleon itu adalah perhitungan secara teoretik melalui jumlah proton dan jumlah neutronnya. Ya kan? Jadi ketika diketahui massa protonnya sekian, massa neutronnya sekian, kemudian tahu jumlah massa proton dan massa neutron, dihitung secara teoretik ketemulah massa nukleon jumlahnya. Jumlah massa proton dan massa neutronnya. Nah, gitu. Sedangkan massa nuklida adalah massa inti atom yang diukur secara langsung. Nah, itu. Jadi massa asli intinya ternyata cuma 12. Padahal secara teoretik harusnya massa nukleonnya adalah 12, sekian. Nah, itu perbedaannya. Ya, makanya ada yang namanya defek massa, ya ini selisih. Ya, jadi defek massa adalah selisih antara massa nukleon dengan massa nuklidanya, massa inti atomnya. Nah, itu. Ya, sebenarnya hampir sama, cuman harapannya tadi sih arah saya ke ini, ke defek massa tadi. Oke. Ini kemarin sudah kita pelajari bahwa mencari defek massa ketika bentuknya adalah XAZ, nah, maka defek massa adalah jumlah proton kali massa proton ditambah A-Z tidak lain adalah jumlah neutron dikali massa neutron. Nah, ini adalah massa apa ini? Nukleon. Ini adalah massa nukleonnya yang kiri. Dikurangi massa inti, ini adalah massa nuklidanya. Nah, gitu. Ya. Oke, itu kalau bentuk soalnya adalah AZ, XAZ atau diketahui suatu inti atom, ya. Nah, beda hal ketika ternyata di situ ada suatu reaksi baik fusi maupun fisi. Nah, ini ya suatu reaksi X plus A ternyata ketika dia bereaksi menjadi Y plus B, berubah menjadi inti atom yang lain. Maka defek massa ya tinggal selisih massa
X ditambah A yang sebelah kiri dikurangi yang sebelah kanan, gitu aja. Ya. Nanti tinggal bisa jadi plus atau minus. Nah, itu. Ya, kalau yang kiri ditambah yang kanan, misalkan lebih besar Y plus B, berarti kan nanti hasilnya minus kan ya. Nah, itu menandakan apakah dia menerima energi atau dia nanti menyerap energi. Nah, gitu. Jadi kalau lebih besar Y plus B, berarti ketika dia bereaksi, maka Y plus B ini plus energi nanti. Jadi di sini ada plus energinya. Nah, gitu. Sehingga dia menyerap energi. Nah, gitu. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar ini. Untuk mengetahui seberapa energi ikat inti, ya tinggal defek massa ya dikalikan 931 mega elektron volt. Nah, itu ya. Masih ingat ini ya? Oke, bentar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak terkait energi ikat inti? Bisa memahami semuanya ya? Di USP nanti jelas keluar ini, mencari defek massa, mencari energi ikat inti. Nah, Tapi kalau yang besar, yang Y plus B lebih besar daripada X plus A, tadi menerima apa melepas besar? gimana, Mai? Kalau yang Y plus B lebih besar dari X plus A itu tadi kan minus, itu jadinya menerima apa melepaskan besar? Oke, coba logikanya ya. Awalnya dia, yang awal kan X plus A ya, Mai ya. Yang awal adalah X plus A. X plus A ini punya uang 2.000, Mai. Ketika dia berubah, uangnya itu ternyata kok 3.000. Nah, kira-kira itu dia X plus A itu membuang uang atau malah dapat uang nanti? Dapat besar. Nah, bisa dipahami ya. Sehingga ketika ternyata Y plus B ini lebih besar, yang ini lebih besar ya, yang kanan, maka dalam prosesnya dia menyerap energi. Nah, tetapi kebalikannya, kalau misalkan yang X plus A ini misalkan defek massanya hanya 3, Y plus B ini ternyata masanya masanya hanya 2. Nah, berarti kan ada yang hilang. Berarti dia apa? Nah, melepas energi gitu. Ya. Oke. Coba. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan materinya. Ini kemarin sudah latihan soal. Nah, sekarang radioaktivitas. Ya, kita belajar tentang ini. Sebentar ya. Oke, nah ini sebenarnya beberapa sudah saya berikan ya terkait ada proton, neutron, elektron, neutron. Ada beberapa juga yang belum kayak deuteron dan tritron itu ya. Sinar alfa, beta, gamma itu kan beberapa sudah saya tunjukkan ke kalian ya. Simbolnya bagaimana, sifatnya bagaimana ya. Jadi ada beberapa di situ. Nah, jadi partikel radiasi ya. Jadi pada saat isotop itu tidak stabil saat meluruh, ya, beberapa partikel dilepaskan. Nah,
Jadi kayak yang awalnya tadi ya, saya contohkan. Misalkan ini, nah, kemarin yang contoh soal ini. Ini pada saat berproses, nah ini ada partikel N10 ternyata yang dikeluarkan dari suatu inti atom. Sehingga ketika Be dan He dia bereaksi, menghasilkan jadilah karbon. Tetapi ketika menjadi karbon ini, dia juga yang namanya ini melepas suatu N10. N10 kemarin apa? N10 apa, Rek? Ayo, kemarin juga sudah saya tanyakan. Apa N10? Nggak lupa. N10 adalah Neutron. neutron. Ya, seperti itu. Ya, bisa jadi nanti yang lain yang dilepaskan adalah suatu alfa, beta, gamma atau proton dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah partikel radiasi ya, jadi partikel-partikelnya itu tambah. Nah, kemudian ada beberapa sifatnya, ada sinar alfa, beta, gamma terutama ya. Sifat dari sinar radioaktif ya. Sinar alfa tidak lain adalah inti helium ya. Kemudian dia bukan termasuk gelombang elektromagnetik ya. Yang termasuk gelombang elektromagnetik sinar apa dari sinar alfa, beta, gamma? Masih ingat enggak? Sinar gamma. Sehingga sinar alfa itu dia bisa ini dibelokkan medan magnet atau medan listrik. Jadi kalau ada magnet atau listrik, sinar alfa bisa berbelok. Yang awalnya lurus gini nanti jadi belok 90 derajat atau berapa derajat gitu. Ya. Nah, misalkan ini. Suatu inti atom Az ketika dia meluruh ya, menjadi Y plus He. Nah, ini. Jadi dalam peluruhan inti atom X tersebut ternyata dia juga melepaskan suatu sinar alfa. Nah, seperti itu. Ya, plus Q, Q ini tuh biasanya adalah suatu energi. Ya, energi Q itu adalah energi. Nah, itu sifatnya. Apa sifatnya? Sinar beta juga bukan termasuk gelombang elektromagnetik sehingga dia bisa dibelokkan medan magnet dan medan listrik ya. Itu sinar beta. Beta itu termasuk atau merupakan elektron dengan kecepatan tinggi. Nah, jadi sinar partikel beta atau sinar beta itu adalah elektron tetapi dengan kecepatan tinggi. Nah itu. Kan juga prosesnya gini ya. XAZ berarti dia menghasilkan sinar beta. Nah, sinar alfa dan beta, terutama sinar alfa ini daya tembusnya paling lemah. Ya, sinar alfa itu daya tembusnya paling lemah. Kemudian di atasnya sinar alfa daya tembusnya lebih besar dikit, itu adalah sinar beta. Tetapi dia belum mengalahkan sinar gamma ya. Jadi tidak bisa menembus logam baja, itu belum bisa. Yang bisa adalah ini sinar gamma. Nah, sinar gamma kemarin kita juga sudah belajar bahwa dia termasuk gelombang elektromagnetik, maka tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Ya, kecepatannya setara atau sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10⁸. Nah, dia daya tembusnya paling besar. Kenapa? Karena panjang gelombangnya itu paling kecil. Lambdanya paling kecil. Ya, daya ionisasinya juga paling kecil. Nah, itu. Nah, ini tambahan informasi terkait sifat sinar alfa, beta, gamma. Ya. Nah,
Sekarang ini anak-anak yang ingin saya jelaskan lebih intinya adalah kita akan membahas materi peluruhan inti atom. Nah, oke, pertanyaannya adalah kira-kira apa yang akan terjadi jika inti radioaktif, inti atom ya, dia selalu memancarkan partikel radioaktifnya. Jadi misalkan kayak litium, dia selalu memancarkan partikel radioaktif, apakah itu sinar alfa, beta, atau gamma gitu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada inti atom tersebut? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana? Halo, nggak ada yang pernah jawab. Kira-kira bagaimana? Ketika terus memancarkan, kayak ada yang masih tahu kejadian lumpur lapindo enggak? Tahu ya? Oke. Lumpur lapindo itu kan dia memancarkan juga lumpur ya. Apa yang terjadi pada dalam yang berada di pusat bumi atau di dalamnya, dalam tanahnya, ketika dia terus-menerus memancarkan lumpurnya? Bagaimana? Apa? Yang daerah sekitarnya itu tenggelam. Ya, daerah sekitarnya. Tapi kalau yang di dalamnya bagaimana? Yang menjadi sumber tempatnya lumpurnya bagaimana? Kayak meluruh gitu. Meluruh. Apa meluruh itu? Kita belum belajar apa itu meluruh ya. Kayak meleleh. Meleleh. Kalau dia terus keluar, yang di dalam lama-kelamaan kenapa? Hah? Habis. Nah, ini juga gitu. Jumlah inti pada inti atom atau radioaktivitas pasti nanti lama-kelamaan akan habis karena proses pemancarannya itu. Jadi suatu radioaktif ketika dia memancar terus, ya, memancarkan terus, nanti lama-kelamaan pasti jumlah inti atom itu habis. Ya, nah peristiwa ini tadi dinamakan peluruhan inti. Jadi namanya adalah peluruhan inti. Tapi kalau yang kapur barus itu namanya menyublin. Nah, beda ya. Kalau kapur barus kena udara kan lama-lama habis juga kan ya. Nah, itu namanya menyublin. Tetapi kalau materi inti atom dia itu memancar, bukan tergerus kena udara, beda. Tapi dalam tubuhnya sendiri itu dia memancarkan suatu partikel radioaktif. Ya, dia keluar gini, gitu ya. Nah, prosesnya pemancaran itu namanya peluruhan inti atom. Ya, nah itu. Nah, peristiwa ini kita hitung. Nah, kalau seberapa tingkat habisnya itu, nah ini ya ending kita, ini saya berikan langsung aja untuk menentukan berapa jumlahnya atau masanya ya ketika dalam proses peluruhannya pakai rumus ini. N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T kecil dibagi T besar. N itu adalah jumlah akhirnya, N0 itu adalah jumlah awal atau mula. T ini adalah waktu peluruhan. Nah, ada T kecil dan T besar. Kalau T besar itu adalah waktu paruh ya. Waktu paruh itu suatu ketetapan. Jadi masing-masing suatu inti radioaktif atau inti atom atau zat radioaktif itu memiliki waktu paruh tersendiri, berbeda-beda. Ya, helium, karbon,
ya litium atau apapun, uranium itu memiliki waktu paruh tersendiri ya. Jadi masing-masing suatu zat dia memiliki waktu tersendiri ya, waktu paruhnya. Kalau waktu peluruhan nanti kecil itu durasinya misalkan sekarang jumlahnya 100 gram. Selama 30 hari jumlahnya menjadi berapa? Nah, 30 harinya itu adalah waktu meluruhnya itu seberapa lama. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada? Oke. Nah, kalau tidak ada kita contoh soal. Jadi sebenarnya materi kita selesai sampai peluruhan inti ini. Nah, gitu ya. Jadi sangat singkat ya, sedikit materi kita. Oke, kita contoh latihan. Oke, diperhatikan nih ya. 100 gram unsur X. Waktu paruhnya 10 hari. Nah, waktu paruh tadi T kecil apa T besar ya? T besar. T besar. Berarti ini T besarnya ya. 10 hari adalah T besarnya. Oke. Meluruh menjadi unsur Y. Jadi awalnya itu unsur X, kemudian dia meluruh, ternyata menjadi unsur Y. Nah, gitu. Nah, pada saat X itu telah meluruh selama 1 bulan, nah, pertanyaan yang pertama, jumlah unsur X yang tersisa berapa? Nah, jadi, berapakah jumlah unsur X yang tersisa? Yang dimaksud adalah setelah 1 bulan. Nah, ini kira-kira berapa? Oke, silakan. Saya kasih waktu 3 menit untuk mencoba dulu. Yuk, silakan ya, dicoba 3 menit. Yang sudah bisa silakan mencoba menjawab. Mister, masanya dijadikan kilogram apa tetap? Tetap aja enggak apa-apa. Jadi untuk materi ini tidak ada satuan apa namanya SI-nya gitu ya. Kalau biasanya kan kita gram jadi kilogram. Nah, ini enggak. Kalau awalnya gram berarti nanti hasil akhirnya tetap gram. Itu ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Sudah ada yang selesai? Berapa? 50 pangkat 10. Berapa? Akar 50 pangkat 10. Akar 50 pangkat 10. Masa? Kok sampai akar gitu? Kan kacang 50 keras. pangkat 1/10. 87,5. Nah, 8 ada yang beda sih. Tadi ada yang jawab berapa awalnya tadi? 50 pangkat 1/10. 50 pangkat berapa? 1/10. Sebentar ya, ini karena saya di rumah enggak ada alat tulis kayak di sekolah, jadi ya pelan-pelan ya. 50 akar Pangkat oh pangkat 1/10. 50 pangkat 10. Per 1/10. Oh 1/10. Berarti
atau gini sama ya. 1/10 adalah min 10 ini sama enggak sih? Sama enggak ya? 50 pangkat 1/10 dengan enggak sama kayak. Tak tulis gini aja wis, mengikuti Sarif tadi ya. 1/10 Rip ya. Ya, bisa. Kok bisa oleh angka sak ini dari mana tadi? Yang satunya tadi Mayang, berapa May? 87,5. Oh, beda banget ini angkanya. 87, oke. Sudah yakin nah ini? Yang lain ada yang berbeda silakan. Bentar, Mister. N itu kan jumlah zat akhir. Itu X apa Y, Mister? N itu jumlah apa? Jumlah zat akhir setelah akhirnya. itu berarti sisanya X apa itu? Oh, berarti itu sisanya X, Mister ya? Setelah meluruh. Berarti jawabannya 12,5. Oh, beda mana ternyata. Oh, saya 5, Mister. Berapa? 5, jumlah zat akhirnya 5. Sarif 5 ya. Ya, Mister. Kalau Mayang ada perubahan lagi 12,5. Yang lain. Itu 12,5 juga, Mister. Faradila berapa? 12,5. 12,5. Oke, sementara 2 lawan 1. Yang lain ada yang berbeda mungkin 37,5 atau berapa ini? Oke. Sekarang kita cek dulu ya. Ini kita sampai jam berapa? Masih banyak kan? 9.25. Insyaallah sih. Saya takut waktunya habis. Lihat dulu jamnya. Oke, masih ada waktu 10 menit. Nah, oke, kita cek ya. Diketahui rumusnya kan N sama dengan N0 agak suwe. Pangkat setengah kali setengah pangkat T kecil per T besar ya. N adalah masa akhir atau jumlah akhir. N0 adalah jumlah mula. Padahal yang ditanyakan adalah jumlah unsur X yang tersisa. Itu tidak lain adalah jumlah akhirnya yang ditanyakan ya. Jadi jumlah unsur X yang tersisa itu adalah N-nya yang ditanya. Nah, ini yang ditanya, N-nya ya. Tuh. N0-nya jumlahnya berapa tadi? Unsur X awalnya berapa? 100 gram. Ya, masukkan aja 100. Nah, nanti hasil akhirnya ya tetap gram. Karena yang kita masukkan adalah N0 adalah 100. Gitu ya. Pangkat kali setengah. T kecilnya berapa, Rek? T kecilnya? 1 bulan. Oh, dihitung 30 hari. Nah, betul. Hati-hati. Ini bulan, ini hari. Nah, kalian mau pakai yang mana? Enggak masalah. Ya, yang paling enak kan mending bulan diganti ke hari. Jangan hari diganti ke bulan. Malah nanti ribet. Nah, sehingga T kecilnya ya tulisnya 30. T kecilnya ya. Karena 1 bulan adalah 30 waktu paruhnya adalah 10. Nah, gini. Sudah kelihatan tadi. Siapa yang kurang teliti ya? Berarti yang menang Faradila sama Maya. Nah, ini kita conge 30 bagi 10 adalah 3. Setengah pangkat 3 berapa? 8. 1/8. Maka 100 dibagi 8 atau dikali 1/8 bagi 8.
Nah, berarti berapa ini 100 dibagi 8? 12,5. Nah, gitu. Ini satuannya juga gram ya, karena N0 kita menuliskan satuan gram. Nah, ini sisanya. Gitu. Bisa dipahami nih ya, perbedaan menentukan ini termasuk sisanya atau yang mana ya. Nah, gitu. Pertanyaan yang selanjutnya. Berapa jumlah unsur Y-nya sekarang? Yang menjadi unsur Y berapa? Berapa? 87,5. Iya, 87,5. Kenapa? Nah, gini. Tadi awalnya adalah unsur, katakanlah unsur X itu ini, segini, unsur X ya. Awalnya 100 ini. Ketika meluruh, dia memancarkan ya, dia berubah menjadi Y. Nah, unsurnya menjadi Y segini. Nah, berarti sisanya hanya sekian. Nah, kan gitu. Ini sisanya adalah ini 12,5 dalam menjadi sisanya ini. Nah, kalau awalnya ini 100, sisanya itu tinggal 12,5, otomatis yang berubah menjadi Y ini adalah 87,5. Nah, bisa dipahami ya anak-anaknya. Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan 1 dan pertanyaan kedua. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Oke, silakan. Tidak ada yang ditanyakan? Bisa dipahami semuanya ya? Sederhana kok. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Berapakah konstanta peluruhan? Nah, ini belum ada tadi di PowerPoint saya. Ini tambahan ya. Konstanta peluruhan itu simbolnya adalah lambda. Ya, konstanta peluruhan adalah lambda. Rumusnya adalah 0,693. Ini suatu ketetapannya. Nah, dari mana angka ini? Nah, saya tidak menjelaskan dari mana, nanti terlalu lama, nanti tambah bingung juga. 0,693 dibagi waktu paruhnya langsung. Nah, gitu aja. Nah, ini. Konstanta peluruhan itu adalah 0,93 dibagi waktu paruh. Nah, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Berarti berapa konstanta peluruhannya, Rek? Ya, tinggal 0,693 dibagi waktu paruhnya adalah 10. Ya, berarti ya tinggal jawabannya 6,93. Ini konstanta peluruhan. Ya, gimana? Enggak 0,093. Iya, sorry ya, kan dibagi ya. Sorry. 0,0693. Ya, betul. Iya, bagus. Materi kita sudah selesai. Ini sebenarnya saya mau apa ya? Karena ini kan kita pertemuan terakhir ya, padahal saya ingin satu pertemuan lagi minimal, nanti saya mau tak kasih latihan soal, kalian langsung mengerjakan, kalau ada yang nggak ngerti, dibahas gitu maksud saya. Kalian ada mapel yang materinya sudah selesai enggak, Rek?
tapi masih ada pelajaran. Kalau ada saya mau tak minta gitu. Kimia besar. Apa? Kimia, ekonomi. Kimia ekonomi sudah selesai. Harusnya sudah, tapi lagi latihan soal dulu. Oh gitu. Oh iya. Ketua kelasnya Satria ya? Apa ganti? Sat, kamu masih ketua kelas, Sat? Iya, masih saya, Mister. Atau kalau kalian mau ada tambahan jam gitu, kalau mau. Kalau misalkan saya tidak bisa minta jam guru yang lain gitu maksud saya. Nanti kita janjian aja, kalian mau bisanya mau ada tambahan kapan enggak apa-apa. Ya. Kalau ada gitu mungkin saya gabung 12.1 dan 12.2 karena dua kelas ini sama-sama jadwalnya sama, kena libur yang hari Selasa minggu kemarin. Nanti kalau gitu saya ngabari ke Satria aja ya. Jadi Satria bisa koordinasi sama teman-teman maunya jam hari apa, jam berapa. Gitu Sat ya. Oke, waktunya sudah habis anak-anak ya. Materi kita sudah selesai. Dipelajari lagi materi semester 1 untuk ujian USP. Saya mengambil bukan saya ya, semua guru materinya semester 1 hingga semester 2. Ya, dipelajari lagi yang kemarin-kemarin. Nah, saya juga banyak soal teori, tidak hanya soal hitungan, sehingga kalian harus benar-benar belajar secara teoritiknya juga. Kalau hitungan nanti kalian tidak tututi waktunya ya. Oke, itu aja dari saya. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.